Saudara-saudara, kita duduk berkumpul di kuburan pada malam hari yang mulia ini. Orang-orang lain bikin acara di jalan, di masjid. Ini Habib Zain bin Umar bikin acara di kuburan. Agar apa? Agar kita selalu ingat dengan yang namanya kematian. Saya teringat ada hadis riwayat Al-Imam Ad-Dailami. Al-Imam Ad-Dailami dalam kitab musnadnya, yaitu kitab Al-Firdaus, ada satu hadis, qala Rasul, dzikrul anbiya minal ibadah, dzikrus salihin minal kafarah, dzikrul maut minas sadaqah, dzikrul kubur yuqarribukum ilal jannah. Mengingat para nabi, mengingat para rasul, itu adalah ibadah. Mengingat orang-orang saleh, mengenang orang-orang saleh, itu adalah kafarah, tebusan bagi dosa-dosa kita. Zikrul maut minas sadaqah, mengingat kematian, itu adalah sadaqah. Zikrul kubur, mengingat kubur, yuqarribukum ilal jannah, mendekatkan engkau kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Empat-empatnya kita dapat pada malam hari yang mulia ini. Kita di sini duduk mengingat maut sallallahu alaihi wasallam, bernilai ibadah di sisi Allah. Kita duduk pada malam hari yang mulia ini, kita mengenang orang-orang saleh. Ini adalah kafarah, tebusan bagi dosa-dosa kita. Kita duduk pada malam hari ini dekat dengan kubur, ingat mati. Ini bernilai sedekah di sisi Allah. Dan kita duduk di sini di samping kubur, mengingat kubur, itu mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Utsman ibn Affan, dzukiral maut, diceritakan kepada beliau tentang kematian. Dzukiral maut, dzukira yaumal ba'ats, yaumul hisab, yaumal mizan, al-mahsyar, as-sirat, al-jannah, an-nar. Sayyidina Utsman bin Affan diceritakan tentang kematian, diceritakan tentang hari kebangkitan, diceritakan tentang sorga, tentang neraka, tentang hari perhitungan, tentang hari pembalasan. Beliau tidak menangis, tetapi ketika diceritakan tentang alam kubur, beliau menangis. Orang-orang nanya, wahai Khalifah, wahai Utsman ibn Affan, diceritakan tentang kematian, tentang hari kebangkitan, tentang hari kiamat, tentang padang mahsyar, tentang hari pertimbangan, tentang hari perhitungan, engkau tidak menangis. Tapi ketika diceritakan tentang kubur, kenapa engkau menangis? Apa jawab beliau? Beliau menjawab, kubur adalah rumah pertama akhirat, yakni awalu manzil akhirat al-kubur. Rumah pertama akhirat itu adalah kubur. Kalau orang di kuburnya selamat, kesananya bakal selamat. Orang dalam kubur selamat, di hari kebangkitan dia bakal selamat, di padang mahsyar dia bakal selamat, di hari perhitungan dia bakal selamat, di hari pembalasan dia bakal selamat, dan ketika melewati jembatan Sirat dia bakal selamat, dan tempatnya surga. Tapi orang kalau dalam kubur tidak selamat, maka di hari kebangkitan dia tidak akan selamat, di padang mahsyar dia tidak akan selamat, terus sampai ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kubur ini yang kita duduki malam hari ini, banyak kubur-kubur. Ini kubur ibarat istri tua. Tahu istri tua? Orang kalau punya istri satu, kalau dia nikah lagi yang kedua kali, selamat dari istri tua, ketiga empatnya bakal selamat dia. Paham maksudnya? Nggak paham? Kamu punya istri satu, contoh Habib Zain. Mana Habib Zain? Habib Zain punya istri satu, nanti Habib Zain nikah lagi. Ketika dia nikah lagi, dia selamat. Dia selamat dari istri tuanya. Kalau dari istri tuanya selamat, ketiga keempat dia bakal selamat. Nah begitu juga kubur. Kalau di kubur kamu selamat, kesananya bakal selamat. Di kubur tidak selamat, kesananya kamu tidak bakal selamat. Nah saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk pada malam hari ini dalam rangka apa? Maulid. Iya, menyambut Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Saudara-saudara, bagi kami para habaib, hari yang paling mulia adalah hari kelahiran Nabi Muhammad. Bagi kami malam yang paling mulia adalah malam kelahiran Nabi Muhammad. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Hawashi Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj. Itu kitab Hawashi Syarwani adalah kitab Al-Imam Asy-Syarwani. Itu adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah syarah
daripada kitab Minhajul Talibin Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab tersebut dijelaskan, dikatakan inna afdalal layali huwa lailatul maulidis syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul jum'ah. Sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling agung adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi, baru malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar, baru malam Jumat. Pertanyaannya, kenapa malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar adalah malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Malam turunnya malaikat, malam turunnya Jibril, malam diturunkannya Al-Quran. Tapi kenapa malam Maulid lebih utama, lebih mulia, dan lebih unggul daripada Lailatul Qadar? Al-Imam Al-Qastalani radhiyallahu anhu dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Laduniyah, beliau berkata, malam Maulid lebih utama dari Lailatul Qadar karena 3 sebab, 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat. Sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya, malam adanya Nabi Muhammad. Adanya Nabi, lahirnya Nabi sudah tentu lebih utama daripada turunnya malaikat. Yang kedua, malam Maulid malam Lailatul Qadar rahmat Allah bagi umat Nabi Muhammad saja, bukan bagi umat-umat yang lain. Sedangkan malam Maulid, malam lahirnya Nabi, itu adalah rahmat Allah bagi seluruh umat, seluruh manusia, seluruh makhluk, seluruh alam semesta, dan seluruh alam jagat raya. Lailatul Qadar yang ketiga, Lailatul Qadar anugerah Allah untuk Nabi Muhammad. Sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya seseorang yang diberikan anugerah tersebut. Berarti kalau bukan karena maulidnya Nabi, tidak akan ada yang namanya Lailatul Qadar. Oleh karenanya Abuya Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki rahimahullah, beliau pernah menukil syair daripada As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Gal As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, ya Lailatul Itsnain mada safahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Kau begitu mulia, begitu agung, begitu wangi, begitu sempurna. Wahai malam Senin, kau menjadi mulia dan menjadi agung karena padamulah lahir makhluk yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berasal dari malam Senin itulah hari-hari yang mulia dalam Islam. Kenapa? Karena kalau bukan karena maulidnya Nabi, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada Nuzulul Quran, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada kemenangan perang Badar, tidak akan ada Isra Mi'raj, tidak akan ada Ramadan dan keutamaannya, tidak akan ada hari Asyura, tidak akan ada Muharram, tidak akan ada Islam, tidak akan ada iman, tidak akan ada takwa, tidak akan ada ulama, tidak akan ada ilmu, tidak akan ada amal, tidak akan ada wara, khauf, khasyah, zuhud, qanaah, ibadah. Tidak akan ada itu semua kalau bukan itu semua diawali daripada hari lahirnya cahaya alam semesta, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah dengan adanya Nabi, dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Busiri dalam qasidah Muhammadiyahnya beliau berkata, Muhammadun zikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad mengingatnya, menyebutnya, mengenangnya, rauhun, ketenangan, kedamaian, ketentraman bagi jiwa-jiwa kita. Muhammadun, Muhammad, syukruhu, bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya beliau, fardun alal umami, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kamu duduk pada malam hari ini, berkumpul di sini, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, memuji Nabi, bersalawat kepada Nabi. Nabi tidak butuh engkau memuliakannya, Nabi tidak butuh engkau memujinya, Nabi tidak butuh engkau bersalawat kepadanya.
tapi engkau yang butuh memuliakan Nabi, engkau yang butuh memuji Nabi, engkau yang butuh bersalawat kepada Nabi Muhammad. Engkau memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, memuji Nabi, bersalawat kepada Nabi, itu tidak akan menambahkan kemuliaan Nabi. Engkau tidak bersalawat, tidak memuji, tidak memuliakan, itu juga tidak akan mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad. Karena kemuliaan Nabi tidak ada batas. Walaupun laut jadi tinta, pohon jadi pena, digunakan untuk melukis kemuliaan Nabi. Laut jadi tinta, pohon jadi pena, tidak akan sanggup melukis keindahan, kemuliaan dan keagungan serta keluhuran baginda Nabi besar Muhammad. Ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku, aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Kamu duduk di sini memuliakan Nabi, bukan Nabi yang bertambah mulia. Kamu duduk di sini menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Kamu duduk di sini menjadi agung karena telah mengagungkan Nabi Muhammad. Kamu duduk di sini dipuji oleh malaikat karena kamu telah memuji Nabi Muhammad SAW. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, maka sesuatu itu menjadi mulia, saudara-saudara. Oleh karenanya, pulang dari ini majelis, bawa ilmunya Nabi, bawa amalnya Nabi, bawa akhlaknya Nabi, bawa adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang dari ini majelis, jadikan Nabi sebagai teladan kamu, uswah kamu, qudwah kamu di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Jangan kamu pulang dari ini majelis dalam keadaan sia-sia. Tanamkan dalam hatimu kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jadikan beliau sebagai teladan. Tidak ada teladan, tidak ada pedoman yang lebih mulia, yang lebih agung, yang lebih indah selain daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, apa kata beliau? Ta'addabtu bi'adabin Nabi. Aku beradab dengan adab Nabi. Aku berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Muhammad berkata, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah yang mendidikku, Allah yang mengajariku, Allah yang mengajarkanku segala hal, sehingga sebaik-baiknya pendidikan, sebaik-baiknya akhlak, sebaik-baiknya adab adalah akhlak dan adabku. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di ini majelis, tidak kita keluar dari ini majelis kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang, yang tampak dan yang tidak tampak, yang besar dan yang kecil, berkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan kita punya guru Habib Zain bin Umar Al-Attas, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan rohani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdid al-husna bi hurmatihim wa amitna fi dariqatihim wa mu'afati min al-fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.